Shalom semuanya, selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, khususnya siswa-siswi kami kelas 9 ya. Dan kami yakin dan percaya bahwa kamu tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran walaupun melalui daring ataupun YouTube ya. Tapi kami yakin dan percaya bahwa keadaan ataupun kondisi ini tidak mengurangi semangat kamu untuk belajar. Iya. Baik, sekarang kita akan melanjutkan materi kita, materi fisika ya, yaitu lanjutan daripada materi minggu yang lalu, yaitu sifat magnet bahan. Ya. Silakan disimak dan didengarkan. Berdasarkan sifat interaksi bahan terhadap magnet, benda dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah ferromagnetik. Apa itu ferromagnetik? Ferromagnetik adalah benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet, termasuklah itu pada kelompok benda ferromagnetik ya. Jadi ferromagnetik itu adalah benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya adalah besi, kobalt, baja, dan nikel ya. Ya, jadi itulah contoh dari benda ferromagnetik ya. Iya. Kemudian yang kedua adalah paramagnetik. Apa itu paramagnetik? Paramagnetik adalah benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet. Jadi kalau benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet, termasuklah itu dikelompokkan kepada benda paramagnetik. Contohnya magnesium, ya, molybdenum, dan litium. Yang ketiga adalah diamagnetik. Diamagnetik adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Jadi benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet itulah yang dikelompokkan kepada benda diamagnetik. Contohnya perak, emas, tembaga, bismut, termasuk juga kayu ya, dan lain sebagainya. Jadi itulah contoh daripada benda diamagnetik. Ya, sekarang kita masuk ke cara membuat magnet. Berikut ini ada 3 cara untuk membuat magnet ya. Yang pertama yaitu teknik menggosok ya. Alat dan bahan yang harus disiapkan itu pada teknik menggosok itu adalah magnet, paku kecil, dan besi. Jadi caranya, gosokkan besi pada ujung magnet dengan satu arah dan teratur ya. Setelah beberapa saat, besi tadi akan menjadi benda magnetik yang mampu menarik paku kecil ya. Contohnya di sini saya gambarnya seperti ini ya. Jadi ini adalah sebuah besi ya, dan ini adalah magnet ya, sebuah magnet, dan digosokkan ya. Jadi digosokkan searah. Contoh digosok dari sini ke sini, diangkat lagi, diputar, gosok lagi ya. Searah, jangan dibuat bolak-balik ya. Harus searah digosok. Jadi nanti bisa ini kamu buat praktikumnya di rumah ya. Kalau ada di rumah magnet bisa nanti kamu coba ya. Ya, seperti ini contohnya. Digosok, tarik, gosok lagi, gosok ya. Iya. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan teknik induksi.
Ya, teknik induksi ini caranya didekatkan batang besi dengan magnet. Lalu mulai dekatkan aluminium di bawah batang besi dan juga paku kecil. Hasilnya besi akan menarik paku kecil. Kenapa bisa hal ini terjadi? Karena daya magnet disalurkan dari magnet ke batang. Ya, kemudian aluminium dan paku kecil pun ditarik. Contohnya di sini sudah ada saya buat gambarnya seperti ini ya. Jadi bisa kita buat juga percobaan seperti ini. Di atas kita buat magnet ya. Kemudian di bawah magnet ini kita dekatkan batang besi. Ya, batang besi kita buat dekat ya. Kemudian di bawah batang besi ini coba kita dekatkan paku kecil, apakah ditarik atau tidak ya. Apabila memang paku kecil tadi ditarik oleh batang besi, berarti percobaan kita berhasil. Jadi itulah teknik yang kedua. Cara yang kedua yaitu dengan cara induksi. Ya. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan cara elektromagnetik. Cara membuat magnet dengan elektromagnetik ini ya. Lilitkan kawat tembaga searah jarum jam ya, arah jarum jam maksudnya ya. Setelah batang besi sudah kita lilitin kawat atau tembaga, kemudian kita letakkan di ujung kawat atas itu dan di ujung kawat bawah itu sebuah baterai ya. Di ujung kawat atas itu kita letakkan bagian positif. Dan di ujung kawat bawah itu kita letakkan bagian negatif dari baterai. Setelah itu coba dekatkan paku kecil ataupun batang besi yang kecil ya kepada batang besi yang sudah dililiti kabel yang sudah disambungkan ke baterai. Maka kamu akan bisa melihat batang besi bisa menarik paku. Di sini sudah saya buat gambarnya seperti ini. Ya. Jadi di sini kita sediakan sebuah paku ya. Paku, kemudian kita siapkan juga tembaga ya. Kawat tembaga untuk kita lilitkan pada paku. Kemudian setelah sudah kita liliti paku ya, yang bagian atas ini kita hubungkan ke sebuah baterai yaitu tepat pada positifnya ya pada baterai bagian positif. Kemudian yang bawah ini kita hubungkan pada baterai bagian negatif. Maka coba kita dekatkan serpihan-serpihan besi ya. Di sini adalah besinya diambil itu contohnya penjepit kertas. Coba kita sentuhkan, kita dekatkan ke ujung paku, apakah ditarik atau tidak ya. Jadi dari hasil percobaan ini kita lihat ya bahwa memang besi tersebut ataupun paku tersebut berhasil ditarik oleh batang paku yang sudah kita liliti tembaga dan dihubungkan ke baterai ya. Jadi itulah beberapa cara, ada 3 cara teknik untuk membuat magnet ya. Iya, sekarang kita lanjutkan ya. Di sini ada beberapa penerapan elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama adalah bel listrik ya. Pada saat tombol bel listrik ditekan, maka rangkaian arus menjadi tertutup dan arus mengalir pada kumparan. Aliran arus listrik pada kumparan ini mengakibatkan besi yang di dalamnya menjadi elektromagnet yang mampu menggerakkan lengan
pemukul untuk bel, sehingga bel berbunyi ya. Bisa nanti kamu perhatikan ya, bisa kamu buka pada buku paket kita halaman 16 ya. Di sana ada gambarnya dibuat ya. Sudah ada gambarnya dibuat pada buku kita halaman 16. Jadi yang mana itu belnya, yang mana itu pemukulnya ya. Di sana sudah jelas dibuat. Iya, kemudian penerapan yang kedua dalam kehidupan sehari-hari itu adalah saklar. Yaitu pada saklar lampu ya. Jadi di situ sudah dibuat sudah dililiti, kalau nanti kamu bisa kamu lihat juga gambarnya pada buku kita halaman 16 juga ya. Di sana sudah jelas dibuat gambarnya ya. Ya. Kemudian penerapan yang ketiga adalah telepon kabel ya, telepon rumah. Saat menggunakan telepon, seseorang akan menerima pesan atau mendengar sekaligus mengirim pesan ataupun berbicara. Bagaimana prinsip kerja dari telepon kabel ini? Prinsip kerja telepon pada dasarnya mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Pada saat ada pembicaraan, energi listrik mengalir pada kabel telepon yang menimbulkan efek elektromagnet yang kekuatannya berubah-ubah sehingga mampu menggetarkan diafragma besi lentur pada speaker telepon. Maka getaran pada speaker inilah yang akhirnya menggetarkan udara di sekitarnya sehingga memberikan efek pada telinga kita sehingga kita bisa mendengar bunyi ya. Ya, jadi itulah ada 3 juga penerapan elektromagnet ya dalam kehidupan sehari-hari. Satu tadi yang pertama adalah pada bel listrik, yang kedua saklar, dan yang ketiga adalah telepon kabel ya. Iya. Jadi selain daripada cara pembuatan magnet, ada juga cara untuk menghilangkan sifat magnet. Bagaimana cara untuk menghilangkan sifat magnet? Yang pertama adalah dengan cara memukul. Dan cara yang kedua yaitu memanaskan. Ya. Kemudian cara yang ketiga itu dengan kita meliliti magnet, kemudian kita hubungkan dengan arus searah ya, AC. Ya, jadi itu 3 cara untuk menghilangkan sifat magnet. Ya, iya. Jadi tugas kamu ya. Silahkan kamu catat ulang kembali materi yang sudah saya sampaikan di dalam video ini. Ya, tulis di buku catatan kamu dengan rapi. Dan di sini juga akan saya sampaikan tugas kamu yaitu mengerjakan soal ya, mengerjakan soal. Soalnya tidak akan saya tuliskan, tetapi akan saya bacakan. Iya, dengarkan soalnya. Yang pertama, tuliskan pengertian dari benda feromagnetik, diamagnetik, dan paramagnetik. Tadi sudah saya sampaikan di dalam video ya. Jadi tuliskan pengertian dari benda paramagnetik, diamagnetik, dan feromagnetik ya. Itu soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, tuliskan 3 cara untuk menghilangkan sifat magnet ya. Jadi cukup hanya 2 soal saja ya sebagai tugas tambahan kamu ya. Jadi itu dia ya. Yang jadi tugas kamu adalah menjawab soal yang sudah saya sampaikan di dalam video, kemudian mencatat ulang kembali materi yang sudah saya sampaikan di dalam video ya. Iya, hasilnya nanti kirimkan melalui WA pribadi saya. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Harapan kami
siswa kami tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran dan juga tetap jaga kesehatan, kemudian tetap patuhi protokol kesehatan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.